Dah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para ikhwah sekalian, untuk kesempatan siang hari ini mungkin kita ini saja ya, mengulas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di yang adminnya nyarikan kerjaan untuk ustadznya, buka pertanyaan malah akhirnya pada minta dijawab. Yes, coba udah 20 pertanyaan lagi ini kan. Mungkin kita ulas ya bisanya lah nanti. Yang pertama, dalil semua kotoran najis dalam mazhab Syafi'i, kotoran hewan. Apakah di sini ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Romli atau sepakat kedua-duanya? Terkait dengan dalil bahwa kotoran binatang itu najis dalam mazhab Syafi'i kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika meminta sahabatnya untuk dicarikan batu untuk istijmar. Lah, sebagian dapat batu, sebagiannya kan dapat kotoran yang sudah kering. Lah ini kan lalu Nabi mengatakan innaha riksun. Riksun itu kan artinya najis. Itu yang menunjukkan bahwa kotoran binatang najis, dan binatang di sini tidak ada bedanya baik dia ma'kulul laham atau ghairu ma'kulil laham. Mau binatang yang halal dimakan atau tidak halal dimakan, keseluruhannya adalah najis. Atau kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kambing, itu pun di mazhab hukumnya najis ya, termasuk baulnya juga. Dan bisa juga dikiaskan dengan baul. Baul itu kan dalam hadis disebutkan marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabra ini wa qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Nabi melewati dua kuburan dan mengatakan kedua penghuni kuburan ini diazab bukan karena sesuatu yang mereka anggap itu besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli wa kana la yastabri'u minal bauli. Dalam riwayat yang lainnya kata al-baul di situ itu kan muhalla bi'al, yang itu menunjukkan apa? Keumuman. Kalaupun ada yang mengatakan loh baul di situ kan baul manusia. Lah manusia itu kan yang kalau manusia saja itu najis, apalagi binatang itu kan. Kias juga kan namanya kiasul aula. Mengatakan loh air kencing di situ adalah kencing manusia lah ya. Kalau manusia saja najis, apalagi binatang yang mimbabil aula wa ahra. Apakah di sini ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Romli? Setahu ana ini sepakat, tidak ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Romli kaitannya dengan kenajisan kotoran binatang secara mutlak. Kalau perbedaan antar madhab, iya, madhab seperti madhabnya Imam Malik mengatakan bahwa ma'kulul laham itu maka statusnya tidak najis ya. Termasuk kalau yang mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan Uraniyin untuk meminum air kencing unta ketika mereka terkena huma Yathrib, demam Madinah. Nah itu kan tadawi bin najasah atau bin najis dalam kondisi darurat kan memang boleh. Artinya tidak bisa kita samakan kondisi darurat dengan kondisi normal. Oh ini kan Nabi menyuruh mereka untuk meminum air kencing unta. Dilihat kondisinya, kondisi seperti apa. Sakit ini kan kondisi emergensi. Dalam kondisi darurat, ad-darurat tubihul mahdurat. Ya, bukan karena sucinya air kencing unta, tapi karena kondisi darurat yang akhirnya membolehkan untuk meminum air kencing unta. Itu Allah alam.
Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan tentang bacaan Al-Fatihah ketika menjadi makmum. Bolehkah kami membaca Fatihah sedangkan imam membaca ayat atau surah lain dari Al-Quran? Atau kami hanya boleh membaca Fatihah di sela waktu antara selepas Fatihah imam dan bacaan ayat imam? Jadi yang pertama, Al-Fatihah ini hukumnya wajib, baik bagi imam, bagi makmum, ataupun munfarid. Hukumnya wajib. Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. La sholata sahihah. Takdirnya gitu. Tidak sah sholat seseorang. Pertama itu yang menunjukkan kewajiban. Yang kedua, yang menunjukkan itu berlaku bagi baik imam ataupun makmum ataupun munfarid adalah kata liman. Man di situ kan termasuk man. Mausulah, dia termasuk yang kemarin sudah kita pelajari, termasuk apa? Siagul umum, karena dia termasuk al-asma al-mubhamah, berarti mencangkup siapa saja, imamkah, makmumkah, ataupun munfaridkah. Kecuali dalam satu surah, yaitu kondisinya masbuk. Masbuk itu man adrokal imam zamanan la yasa'uhu qiraatul Fatihah, yang mendapati imam durasi waktu yang tidak cukup seandainya untuk membaca Al-Fatihah. Maka ini tasqutu anhul Fatihah. Hukumnya Al-Fatihah adalah gugur bagi dia. Misalnya masuk ke masjid, imam sudah posisinya ruko, ya dia langsung takbiratul ihram, lalu takbir untuk ruko. Tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah baginya statusnya apa? Gugur. Ya. Lah, kalau posisinya sebagai makmum, maka kapan dia membaca Al-Fatihah? Nah, di sini dilihat kalau imamnya mengambil saktah, kesunahan saktah, kan ada saktatus sholat yang disunahkan itu kan salah satunya adalah antara amin dengan surat. Antara amin dengan surat ini bagi imam kan disunahkan untuk diam sejenak sedurasi orang membaca Al-Fatihah, dalam artian supaya memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Lah, kalau misalnya imam tidak mengambil saktah, artinya selepas membaca Al-Fatihah langsung membaca surat, maka ya si makmum membaca Al-Fatihahnya ketika imam membaca surat. Karena kalau imam membaca surat sedangkan makmum masih bisa mendengar bacaannya dan bisa membedakan huruf-hurufnya, maka status surat bagi makmum tidak disunahkan. Artinya tidak disunahkan membaca surat. Ya di situ nanti dia membaca surat Al-Fatihah, tidak membaca surat pendek. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Ustadz Afan, apakah ada perbedaan posisi kaki saat sholat antara imam dengan makmum bagi wanita ketika berjamaah? Ini tidak paham saya maksudnya apa. Kalau secara formasi, tentunya kalau posisi imam kan lebih posisi istilahnya. Pertama, kalau yang bermakmum laki-laki misalnya cuma 2 orang, ya posisi makmumnya berada di sebelah kanan imam, agak mundur sedikit. Artinya jari-jari kakinya mundur di belakang jari-jari di belakang tumitnya imam. Posisinya sebelah kanan. Kalau datang nanti jamaah lain, maka nanti berdirinya di sebelah kiri imam, agak mundur juga sedikit. Baru nanti makmumnya duanya yang mundur atau imamnya yang maju. Nah, imam yang maju atau makmumnya yang mundur, seperti itu. Kalau posisinya laki-laki dan perempuan cuma 2 orang, ya posisinya perempuan di belakang laki-laki. Tidak boleh di sampingnya. Hukumnya makruh menurut jumhur ulama dan bisa batal menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau laki-laki perempuan makmumnya bersebelahan, dia mundur. Ya. Nah, kalau itu perempuan kan berarti imamnya di wasatus shaf, di pertengahan, cuma agak maju dikit saja. Nah, itu posisinya. Itu kalau yang dimaksudkan itu, ya itu jawabannya. Wallahu alam. Gimana ini maksudnya saya juga belum paham.
Tapi kalau yang dimaksudkan kaitan dengan formasi ya tadi yang sudah kita sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau tanya penjelasan tentang mengqadha sholat ketika hujan. Mungkin maksudnya menjamak sholat ketika hujan ini kan. Apakah harus di masjid atau di tempat yang lainnya? Yang pasti di masjid atau tempat yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah. Di masjid atau tempat yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah. Adapun kalau di rumah maka tidak boleh menjamak mator. Tidak boleh menjamak mator. Ya. Terus bagaimana menanggapi ucapan-ucapan seorang nenek yang sudah pikun yang tidak sepantasnya diucapkan kepada cucunya yang masih balita? Di sisi lain harus menjaga psikologi anak. Di sisi lain harus memberi arahan bahwa neneknya sayang. Ya caranya ya jangan terlalu intens si anak dibawa kepada neneknya, apalagi kalau sudah pikun dan mungkin ucapannya mungkin kasar atau kotor, sedangkan anak di usia kecil atau di usia masih bayi itu kan cepat menangkap. Khawatirnya justru nanti akan menimbulkan kemafsadatan ketika si anak tadi mengadopsi ucapan-ucapan kotor tadi itu, sehingga nanti malah akhlaknya menjadi tidak baik. Ya. Yang selanjutnya, Afan, saya mau bertanya tentang akikah Ustadz. Pertanyaan pertama, apa hukum bagi orang tua yang tidak mengakikohi anaknya dan hukum bagi anak yang tidak diakikohi? Ya. Sebenarnya kan ada hadis ya, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang terlahirkan itu tergadekan dengan akikahnya lah. Tergadekan dengan akikahnya ini maksudnya apa? Ada yang mengatakan dia tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kalau nanti meninggal, sedangkan dia belum diakikoi. Ada yang mengatakan marhunun bi aqiqatihi itu layan munumuwa mislihi. Dia tidak akan berkembang sebagaimana anak-anak sejawatnya. Nah, seperti itu. Tapi di sini bukan berarti terus anak yang tidak diakikoi oleh orang tuanya berarti orang tua yang tidak mengakikoi anaknya maka hukumnya berdosa, tidak seperti itu. Ya. Di sini pun juga perlu dirinci apakah orang tuanya mampu atau tidak mampu. Kalau orang tuanya tidak mampu dan sudah berlalu idza madha aktsar muddatin nifas, berlalu masa nifas, belum juga mampu untuk mengakikoi si anak tersebut, kan statusnya sudah gugur, kewajiban atau bukan kewajiban ya, beban kesunahan bagi orang tuanya untuk mengakikoi anaknya. Baru tinggal nanti si anak kalau dewasa mau mengakikoi dirinya sendiri, itu juga hukumnya boleh-boleh saja. Hukumnya boleh-boleh saja, tidak masalah mengakikoi diri sendiri. Ya. Kalau anak yang tidak diakikoi tadi itu ya mungkin bisa, artinya tafsirannya layan munumuwa amthalihi, tidak bisa berkembang sebagaimana teman-teman seumurannya, atau mungkin tidak bisa memberikan syafaat kalau nanti meninggal sebelum diakikoi, tidak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Ya. Berapa minimal dan maksimal umur kambing yang bisa digunakan untuk akikah? Standar kambing yang digunakan untuk akikah sama dengan standar kambing yang digunakan untuk berkorban dalam masalah uyubnya, dalam masalah usianya, dalam masalah kriteria kambingnya itu sama. Artinya kalau untuk udhiyah itu kan minimal itu jadza'ah minad dhani atau thaniyah minal ma'is. Kalau kambingnya kambing domba ya paling tidak sudah 1 tahun masuk tahun yang kedua. Kalau kambingnya kambing biasa atau kalau di sini mungkin kambing Jawa ya kalau sudah berusia 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Ya. Atau kalau doan mungkin tidak apa-apa sebelum 1 tahun tapi sudah poil dengan catatan usianya sudah melebihi 6 bulan. Maka itu tidak apa-apa. Termasuk dalam babul uyub sama aib dalam kambing yang digunakan untuk akikah sama dengan yang digunakan untuk udhiyah. Dobitnya adalah ma yang kusul lahma, yang mengurangi daging. Ya, jadi nanti pembahasannya sama dalam akikah ataupun
dalam udhiyah, dalam kaitannya dengan uyub ataupun kaitannya dengan usia. Yang ketiga, untuk anak laki-laki kan akikahnya 2 kambing. Ya, disunahkan 2 kambing. Meskipun kalau tidak mampu, hanya mampu 1 kambing, maka tidak apa-apa. Di sana ada kaidah fikih yang berbunyi, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang dimampui itu tidak gugur karena tidak mampu untuk melakukan secara sempurna. Artinya ya melakukan sebisanya. Kalau bisanya cuma 1 kambing, meskipun anaknya laki-laki, hukumnya sah-sah saja. Jadi 2 kambing di sini tidak wajib. Disunahkan 2 kambing bagi yang mampu. Ya. Apa boleh kita mengadakan akikah di 2 tempat yang berbeda? Misalnya 1 kambing di Jawa Barat dan 1 kambingnya lagi di Jawa Timur. Nah, ini diperbolehkan. Misalnya kita mentransfer uang. Yang 1 ke Jawa Barat, yang 1 ke Jawa Timur untuk diniatkan sebagai akikah supaya disembelih di sana, maka hukumnya tidak masalah. Sebagaimana kita transfer uang, misalnya Indonesia di sini transfer uang ke Sudan supaya di sana dibelikan kambing lalu disembelihkan di sana, itu tidak masalah. Setahu ana ini di I'anatul Talibin nanti disebutkan. Ya, surah yang seperti ini. Yang ketujuh, ya. Bismillah, Afantat mau tanya, orang tua kondisi sakit dan sering kencing di pembes. Pertanyaannya bagaimana cara sholatnya dengan kondisi semacam itu? Kalau masih mampu bersuci sendiri berarti tetap diwajibkan untuk bersuci baik dari hadas ataupun dari najis ketika hendak sholat. Ya, kecuali kalau nanti sampai pada tahap daimul hadas. Daimul hadas itu orang beser, keluar air kencingnya tanpa terasa. Yang seperti itu ya sudah. Yang penting nanti setiap kali sholat dia wudhu. Nanti kalaupun nanti pasti pertengahan sholat itu keluar air kencingnya, maka hukumnya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya itu bukan beser dan orangnya sudah tidak mampu, maka kewajiban bagi anak-anaknya, keluarganya untuk apa? Mensucikan dia, baik mewudukan atau membersihkan najisnya ketika hendak mau sholat. Itu pun kalau tidak menimbulkan masyakoh yang berat. Kalau menimbulkan masyakoh yang berat karena mungkin kondisi fisik orang tua itu memang sudah tidak memungkinkan untuk setiap kali mau sholat harus disucikan, harus dibersihkan najisnya, maka ya sudah, semampunya saja. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana hukumnya jika suami meminum ASI istri? Ya, kayak kurang minuman gitu loh. Maksudnya bagaimana di sini, apakah status suaminya akan menjadi anak sepersusuannya? Ya tinggal ditanya suaminya umurnya berapa. Ya kan? Kalau suaminya umurnya belum sampai 2 tahun, ya berarti menjadi anak persusuannya. Nah, kalau usianya sudah lebih daripada 2 tahun, ya sudah berarti kan ini kan rodoahnya kan la tuharrim, tidak memahramkan itu loh. Tidak memahramkan. Nah. Gimana, San? Iya, bayi gede. Ya. Ini. Kasihan ini yang belum punya ini. Ya. Ustadz, bolehkah kita mengulangi sholat karena dalam sholat sebelumnya kita tidak khusyuk atau lupa rakaatnya? Pada prinsipnya sholat yang sudah sah ini ya tidak perlu diulangi lagi, kecuali mungkin dalam kasus i'adah ya. I'adah di sini mungkin dia sholatnya sendiri. Terus nanti ternyata
Setelah selesai dia sholat, ada orang yang sholat berjamaah. Lalu dia ikut sholat lagi. Ikut sholat lagi ini tidak masalah. Tapi yang dianggap sebagai sholat yang menggugurkan kewajiban, ini sholat yang pertama. Sholat yang kedua ini hukumnya cuma apa? Sunnah. Hukumnya cuma sunnah. Ya. Yang ke-10. Kalau lupa rakaatnya, al-muhim kalau syak itu ba'da shalah itu la yu'athir. Syak, ragu-raguan ba'da fi'lil ibadah ini kan la yu'athir, tidak mempengaruhi. Ya. Yang ke-10, ketika sholat terlupa jumlah rakaat, apakah sujud sahwi sesudah salam atau sebelum salam? Ala kulli hal di madzhab Syafi'i, sujud sahwi keseluruhannya adalah sebelum salam. Keseluruhannya sebelum salam. Kalau orang lupa jumlah rakaatnya, dia ambil bilangan yang paling sedikit. Baru setelah itu dia sajadah qabla salam. Sujud sahwinya nanti sebelum salam. Ketika imam salah gerakan sholat yang seharusnya duduk tasyahud awal dari sujud, tetapi beliau imam berdiri dan sudah diingatkan oleh makmum, tetapi imam tetap berdiri, apakah makmum tetap mengikutinya? Dan apakah selanjutnya melakukan sujud sahwi? Iya, wajib bagi makmum untuk mengikutinya. Dan haram, tidak diperbolehkan bagi imam untuk kembali duduk. Misalnya imam posisinya harusnya tasyahud awal, duduk tasyahud awal, malah dia langsung berdiri. Makmum tidak boleh tetap duduk lalu mengatakan subhanallah, subhanallah. Apa yang harus dilakukan oleh imam? Tetap berdiri. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Segera menyusul imam. Baru nanti ditambal dengan sujud sahwi. Karena tasyahud awal ini kan sunnah, sunnatul aba'at, termasuk sunnah aba'at. Sedangkan imam idza talabbasa bi fardhin la ya'udu ila sunnah. Imam ini kalau sudah masuk kepada rukun tidak boleh kembali ke mana? Ke sunnah lagi. Maka tidak memang selayaknya imam tetap berdiri dan makmum harus ikut imam berdiri. Tidak boleh nanti tetap duduk. Ya. Dan apakah selanjutnya melakukan sujud? Iya, melakukan sujud sahwi karena meninggalkan tarku ba'din min ab'adi shalah, meninggalkan salah satu sunnah ab'ad dari sunnah-sunnah ab'ad yang ada di sholat. Yang 11, ada seorang ibu ketika bulan Ramadan dia hamil. KMD ini maksudnya apa ini? Hah? Kemudian dah. KMD ya. Hah? Oh iya. Ada seorang ibu ketika bulan Ramadan dia hamil kemudian menyusui. Kemudian dia hanya bayar fidyah saja sampai anaknya 3. Setelah beberapa tahun berlalu dia dikasih tahu kalau seharusnya orang yang hamil atau menyusui di bulan Ramadan itu harus mengqadha. Iya, sepaham saya 4 madhab itu sepakat kewajiban mengqadha. Yang berbeda pendapat apakah juga membayar fidyah apa tidak membayar fidyah. Kalau masalah mengqadha ini semuanya sepakat, ibu hamil dan menyusui yang tidak puasa maka tetap diwajibkan untuk mengqadha. Adapun kaitannya dengan dia membayar fidyah atau tidak membayar fidyah ini yang mahalul khilaf. Kalau di madhab kan ada perinciannya. Di madhab ada perinciannya. Setiap iftar atau berbuka puasa atau membatalkan puasa yang dikarenakan orang lain maka ada konsekuensi qadha sekaligus apa? Fidyah. Salah satunya ibu hamil dan menyusui. Dilihat, loh, kenapa tidak puasa? Oh ini khawatir nanti keguguran. Kenapa nggak puasa? Oh khawatir nanti AC-nya sedikit, kasihan anaknya. Nah ini kalau keduanya mengkhawatirkan janin atau mengkhawatirkan anaknya lalu mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa, maka kewajibannya yang pertama mengqadha, yang kedua adalah membayar fidyah. Yang pertama mengqadha, yang kedua membayar fidyah. Seperti itu. Adapun kalau khawatir akan keselamatan diri sendiri atau keselamatan diri sendiri meskipun juga mengkhawatirkan si anak atau si janin, maka di sini dia cukup mengqadha saja, tidak perlu membayar fidyah. Seperti itu.
Terus bagaimana nasib si ibu tadi sedang dia lupa berapa hutang saat dia hamil dan menyusui. Nah ini kan anak ketiga saja kan, ini sebenarnya gampang kan berapa untuk menentukan berapa hari dia harus mengqadha. Wa ala kulli hal, dia harus mengambil bilangan yang dipastikan tidak kurang dari bilangan itu. Meskipun nanti terkadang malah justru kelebihan. Nah, seperti itu. Kalau lupa berapa hari yang harus dia qadha, mengambil bilangan yang pasti yang dia yakin tidak akan sampai pada hitungan ini. Nah, ini. Ini kan pertanyaan khas ini, kajian apa ya, fikih puasa ini ya. Terulang bertahun-tahun. Yang ke-12. Izin bertanya Ustaz, ketika sholat sebelum baca Al-Fatihah, apakah kita harus membaca basmalah dahulu atau tidak? Mengingat bahwa di dalam mushaf di surat Al-Fatihah tertulis basmalah dengan nomor ayat yang pertama. Ya udah dijawab di sini kan. Ya memang berarti basmalah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Maka tidak sah kalau dalam madhab orang yang sholat membaca Fatihahnya tertinggal ayat basmalah. Ya. Kalau di surat selain Al-Fatihah, selain surat Baro'ah, maka disunnahkan mengawali setiap surat dengan basmalah. Tapi kalau Al-Fatihah hukumnya wajib. Ya. Kemudian ketika membaca surat Al-Fatihah, apakah harus membaca basmalah juga? Iya. Masuk juga membaca basmalah, disunnahkan. Ya. Yang ke-13. Ini sama. Orang yang sakit, ibu yang menyusui dan hamil, kalau tidak mampu puasa Ramadan, membayar fidyah atau mengqadha puasa Ustaz. Orang yang sakit dilihat perinciannya. Kalau sakit kronis yang mana ya kemungkinan sembuhnya minim, maka ini kan al-marid alladzi la yurja bur'uhu, maka dia cukup membayar fidyah. Cukup membayar fidyah. Ya. Sedangkan ibu yang menyusui atau hamil, sedangkan kalau sakit yang sakit bukan sakit yang parah, hanya sakit yang dia merasa berat untuk melakukan puasa saja, yang seperti itu ya nanti cukup mengqadha saja. Sedangkan ibu hamil dan menyusui tadi sudah dibahas seperti apa perinciannya. Ya. Tata cara membayar fidyah, berapa ukuran dan kapan waktunya? Lah ukurannya kan 1 mud fidyah itu, 1 mud mil'ul kafaini mutawassitataini. 1 mud itu 1/4 sok. Iya, 1/4 sok. Kalau 1 sok kita ngambil 3 kilo, berarti ya tinggal dibagi 4 saja berapa? Ya. Sekitar 750 gram dari makanan pokok. Ya. Diberikan kepada ya al-fuqara wal masakin, diberikan kepada fuqara dan masakin. Kapan waktunya? Kalau di madhab itu bitulu il fajri kullayomin. Jadi 1 hari itu ya dibayarkan hari itu. Atau kalau enggak nanti dirapel di akhir. Tapi enggak boleh dirapel di awal. Paham ya? Boleh setiap harinya. Ataupun sebagian mengatakan kalaupun malam harinya tidak masalah. Tapi ya bagusnya kalau hari itu. Atau kalau enggak hari itu nanti dirapel di terakhir. Karena kan wajibnya bukan alal for, wajibnya ala tarohi. Ya berarti nanti setelah selesai bulan Ramadan atau apa baru dibayarkan, tidak masalah. Tapi kalau bayar fidyahnya sudah dirapel di awal, maka hukumnya ini tidak diperkenankan. Ya. Yang ke-14, Afwan, saya ingin bertanya lagi. Berarti ini pertanyaan kedua ini. Jika saya sedang sholat jamaah perempuan, di depan saya ada jamaah perempuan yang tungkai, kakinya atau auratnya tersingkap, apakah saya dijatuhi hukum amar ma'ruf nahi mungkar dengan menarik sarung mukena untuk menutupinya? Atau hal seperti itu sudah jadi tanggung jawab si makmum tersebut? Dan jika saya menarik ujung sarung untuk menutupinya, apakah itu termasuk menambah harokat sholat? Ya, tidak tahu gimana posisi menariknya tadi itu. Ala kuliah kalau dia menarik,
sampai melakukan gerakan yang gerakan dengan anggota badan yang berat, misal tangan atau kaki. Tangan mungkin ya, sampai 3 kali berturut-turut ya sholatnya batal. Atau melakukan gerakan tapi yang membuat seluruh anggota badannya bergerak, maka ya nanti sholatnya batal. Nah, sebenarnya sekedar auratnya nampak saja, auratnya nampak itu kan berarti sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Ya nanti gampang, setelah selesai sholat tinggal diberitahu saja, oh tadi auratnya nampak. Nah, nanti silahkan biar diulangi sholatnya kalau dia ala madhabil Imam Syafi'i. Kalau beda madhab dan tidak mengambil pendapat yang mungkin tumit bukan bagian daripada aurat, ya wallahu alam. Ya. Yang selanjutnya, jika punya hutang puasa Ramadan kemudian belum sempat qadha di tahun ini karena lalai, kemudian datang Ramadan berikutnya dan belum sempat qadha lagi, apakah setiap tahunnya kafarahnya berlipat? Ya. Jadi orang yang punya tanggungan puasa, dilihat kenapa dia bolong puasanya atau kenapa dia tidak puasa. Kalau dia tidak puasa karena ulah dia sendiri, memang sengaja tidak berpuasa, tidak ada udzur, maka dia harus segera mengqadha. Begitu usai Ramadan harus mengqadha saat itu juga. Tidak boleh ditakhirkan. Semakin ditakhirkan, semakin dia berdosa. Tapi kalau sebabnya karena sesuatu yang dimaklumi, maka kesempatan dia untuk mengqadha itu longgar. Sampai kapan? Sampai sebelum datang Ramadan berikutnya. Kalau sudah sampai Ramadan berikutnya belum sempat mengqadha juga dan tidak punya alasan, kayak seperti yang di sini tadi dikatakan lalai, maka setelah selesai Ramadan harus mengqadha plus setiap harinya membayar fidyah 1 mud. Setiap harinya membayar fidyah 1 mud. Semakin bertambah tahun lagi belum diqadha juga, maka dilipatkan lagi. Berarti ya 2 mud. Mud yang tahun kemarin sama mud yang tahun ini. Nah, begitu seterusnya. Yang ke-16, mohon dijelaskan tentang syarat diperbolehkan menjamak sholat. Kalau syarat diperbolehkan menjamak sholat, berarti kan ini syurut jawazi al-jam'i. Lah, atau sebab diperbolehkan seseorang menjamak. Lah, sebab diperbolehkan orang menjamak itu antara 1 dari 3 sebab. Sebab yang pertama safar. Sebab yang kedua adalah hujan. Sebab yang ketiga adalah sakit menurut ikhtiarnya Imam Nawawi. Sakit. Yang pertama adalah safar. Safarnya adalah safarun tawilun mubah. Safar yang panjang, yang sampai 2 marhalah. Kalau sekarang ya mungkin sekitar 84 kilometer. P saja ya, bukan PP. Dan yang mubah, bukan safar untuk maksiat. Ya. Yang kedua adalah hujan. Ya hujan di sini ya hujan, bukan sekedar gerimis ya. Alladzi bulu thauba, yang membuat basah pakaian. Nah, yang seperti itu pun ada syarat-syaratnya. Takbiratul ihram salat pertama sudah hujan. Ketika salam dari salat pertama masih hujan. Ketika takbiratul ihram salat yang kedua juga ada hujan juga. Meskipun setelahnya lalu berhenti hujannya. Nah ini. Nah ini dia. Kalau ditanyakan yang membolehkan menjamak ya 3 itu. Minta penjelasannya untuk sholat yang jumlahnya jumlah rakaatnya 2, bagaimana posisi duduk tahiyat akhir, apakah iftirash atau tawarruk. Jadi gini, kaidahnya gini saja. Kullu julusin ya'qubuhu salam, berarti dia tawarruk. Setiap duduk yang setelahnya orang akan salam, maka posisinya tawarruk. Selain itu maka posisinya iftirash. Jadi kalau sholat mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, mau 4 rakaat, tapi kalau duduk itu nanti kamu akan salam setelahnya, maka posisinya tawarruk. Kalau tidak, misal kamu masih punya masbuk, misalnya imam sudah rakaat terakhir,
tapi kamu masih punya tanggungan 1 rakaat, maka ya posisinya iftirash. Cuma kan ini ala jihati sunniyah, sunnah saja. Kalaupun orang nanti yang sunnahnya iftirash justru dia malah tawarruk, yang sunnahnya tawarruk malah justru dia iftirash, itu salatnya sah-sah saja, tidak masalah. Ya. Minta penjelasannya mana yang lebih afdol atau baik, kita sedekah atau membayar kewajiban. Misal pondok mengasih patokan syariah 500, kita mampunya 200, tapi itu sudah pol kemampuan tanpa sisa di rumah. Atau orang kaya alias mampu bayar 500 atau lebih, tapi di rumah kekayaan banyak. Maaf ya Tat, atau kita berinfak 1000 tapi sudah semuanya. Tadi ada yang infak 5.000 tapi masih punya sisa 1 juta ini. Ini yang mana nih, infak atau bayar SPP ini? Jadi kalau kaitannya dengan sodakoh lebih utamanya mana? Jadi al-ibrah bihalil mu'ti. Al-ibrah bihalil mu'ti la biqadril mu'ta. Ini kaidahnya. Patokannya adalah kondisi orang yang memberikan, bukan seberapa banyak yang diberikan. Itu kaidahnya. Makanya ketika ditanya Rasulullah tentang afdalus sedekah, kata Nabi SAW, juhdul mukil wabda biman ta'ul. Juhdul mukil itu apa? Ya sementoknya kemampuan orang yang kere, mukil, qalilul mal. Ini kan kata Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat bahkan Nabi mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham bisa melebihi atau mengungguli 100.000 dirham. Kita kenapa? Oleh ini yang 1 dirham ini rajulun kana lahu dirhamani fatasaddaqa bidirhamin. Ini orang cuma punya 2 dirham tapi dia sedekahkan berapa? 1 dirhamnya. Yang satu hartanya banyak, hartanya segudang. Lalu dia sedekahnya menggunakan ya 100.000 dirham, itu cuma sebagian daripada hartanya yang banyak. Untuk kata Nabi SAW, 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Jadi patokannya sekali lagi tadi, al-ibratu bihalil mu'ti la biqadril mu'ta. Itu. Yang ke-19. Bagaimana hukumnya ketika ada seseorang mendadak kaya, lantas kekayaannya hasil dari perbuatan yang haram. Kemudian dia memberi hadiah kepada kita, padahal kita tahu asal-usul pemberiannya, apakah bisa diambil? Ya gini, terkait dengan muamalatu man aktsaru malihi haram. Ini pada prinsipnya hukumnya makruh. Kalau ada orang yang sebagian besar pendapatannya adalah dari yang haram, maka kita dimakruhkan bertransaksi dengannya. Kecuali kita pastikan bahwa yang diberikan kepada kita itu ainuhu haram. Maka hukumnya bukan lagi makruh, tapi hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Itu dia. Tapi kalau kita tidak tahu, wah ini dari hasil yang mana ya, tapi ya secara umum pendapatan dia sebagian besar dari harta yang haram misalnya, maka muamalatu man hadhihi haluhu, hukumnya makruh. Tapi kalau yang diberikan kita dipastikan itu dari hasil yang haram, maka kita haram untuk menerimanya. Ya. Bagaimana hukum Bitcoin yang lagi tren hari ini, haram atau halal? Wallahu alam. Ini saya tidak mau jawab ini. Ya. Yang ke-20, bagaimana hukum jual beli akun sosial media atau jual beli follower? Gimana maksudnya jual beli followers ini? Orang punya pengikut banyak dijual seperti itu. Ini kan mutasyabbi' bima lam yu'ta kala bithi thawbi zuri, tidak boleh. Ini kan mengesankan dia punya banyak pengikut. Padahal aslinya dia ya mutabi' atau followernya orang lain. Yang seperti ini termasuk mutasyabbi' bima lam yu'ta. Artinya ya menampakkan hal yang aslinya dia tidak punya.
Ini kata Nabi seperti orang yang memakai pakaian kedustaan. Sebagai ini kan bagian daripada penipuan. Bagian daripada penipuan dan itu tidak diperkenankan. Gitu. Terus yang kedua, followernya apakah bisa kita kategorikan apakah itu mal atau manfaah? Yang mana kedua-duanya itulah mauridul akad, objek daripada akad. Kalau itu bukan mal, dan itu juga bukan manfaah, lalu apa yang kita perjualbelikan? Ya, jadi ini iskal ini. Wallahu alam ini hukumnya tidak diperbolehkan. Ya. Iya. Iya, berarti kan sebenarnya untuk tujuan komersial kan itu ya. Tujuan untuk komersial. Ya, wallahu alam ya. Kalau yang sebenarnya kan dan kita kan bingung nanti gimana kita izin kepada si yang mutabeknya tadi, yang followernya tadi itu kan. Dia kan apa istilahnya namanya apa itu? Nge-like. Orang itu kan ya dia kira ya orang itu makanya dia like gitu kan. Belum tentu dia mau kalau itu digantikan oleh posisinya oleh orang lain itu loh. Ini iskal baru kalau berikan. Meskipun tujuannya tadi bukan untuk seakan-akan menampakkan banyak pengikut tapi untuk tujuan komersial tadi yang seperti ya semestinya tidak diperbolehkan. Wallahu alam. Ini dia pertanyaannya. Ya, mungkin. Tanya tambah enggak? Iya. Allah. Untuk syarat sholat matal itu yang utama dalam mazhab Syafi'i itu sebenarnya seperti apa? Karena ada sebagian yang kemudian menambahkan ayat yang lebih baik di melaksanakan sholat itu sedang berusaha. Iya. Tapi sebagian kan tidak mempersyaratkan. Iya. Kemudian rambu-rambu ayat al-Zabil Makar itu apakah mesti harus basah atau memang dia betul-betul terganggu dengan keberadaan hujan itu? Misalnya mau aktivitas selain santri, misalnya kalau hujan kemudian dia harus ke dapur, macam-macam itu kan kalau posisinya hujan sementara nggak ada atap kan betul-betul terganggu kita juga termasuk menjadi sebab bahwa dia terganggu meskipun mungkin ya ketika pergi ke masjidnya nggak kehujanan tapi untuk melanjutkan aktivitas yang lain itu nanti kan dia kehujanan. Iya. Iya, kalau terkait dia harus disyaratkan dari tempat yang jauh, iya. Maksudnya yang jauh di sini adalah ketika dia harus menempuh perjalanan dari rumahnya ke masjid, ya dia akan kebasahan. Sehingga maka di kitab disebutkan kalau idza wajada kinnan dapat payung, maka itu dia sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menjamak motor. Atau misalnya kalau kayak kasusnya di pondok, ba'da maghrib ada kajian di masjid. Ini kan tidak menghajatkan mereka harus keluar, toh sampai isya pun mereka kan di masjid yang sepertinya tidak punya alasan untuk menjamak motor, Standar hujannya seperti apa? Ya bulu a'lathu, yang membasahi pakaian atas. Nah, itu yang standar hujan yang memperbolehkan seseorang untuk menjamak motor seperti itu. Ya. Adapun ayat yamin ba'id itu enggak mesti harus jauh. Iya, ayat yamin ba'id tapi kalau datangnya pakai mobil alas, standar jauhnya itu apa? Kalau dia ke masjid dia akan kebasahan, itu saja. Bukan jauh dalam artian ya harus berapa kilo, enggak. Berbeda kalau rumahnya langsung sampai masjid dia langsung loncat bisa. Nah, makanya ini tidak. Oh. Ya sebetulnya basah apa enggak gitu aja. Kalau basah ya diperbolehkan, kalau enggak ya enggak boleh kecuali imam rotib. Kalau imam rotib meskipun rumahnya samping masjid ya dia nanti boleh menjamak supaya orang-orang yang datang dari jauh bisa bermakmum di belakang. Kalau alam seperti itu. Standar jauh itu mungkin macam-macam enggak? Iya. Ada yang dekat, ada yang jauh. Iya. Yang jauh kayak pendek. Enggak Ustaz, itu per personal Ustaz.
Yang la yata'adza bil matar ya sudah tidak boleh jamak gitu saja. Tidak harus berjamaah, enggak harus semuanya. Kalau berjamaah wajib, tapi tidak harus semua jamaah di situ harus sholat. Jadi nanti yang yata'adza bil matar saja, iya, itu nanti yang jamak. Makanya tadi kenapa imam rotib juga diperbolehkan untuk menjamak meskipun rumahnya dekat, supaya nanti yang jauh-jauh sebagian mungkin tidak di secara syarat nggak memenuhi, tapi sebagian memenuhi syarat itu biar bisa sholat nanti bersama siapa? Imam. Syaratnya juga harus imamnya yang menjamak. Mungkin kan imam tidak mau jamak, ada yang jauh-jauh pengen jamak. Wallah alam kalau harus bersama imam rotib ini kayaknya dia bukan syarat, Ustaz. Bukan syarat. Nah, wallah alam. Lanjut. Iya, Ustaz. Bagaimana hukumnya orang yang datang masbuk sedangkan sudah dijamak gitu? Ya. Bisa ada jamak, sudah masuk ke isya. Iya. Dan dia masbuk seperti itu, apakah nanti dia bisa menjamak juga? Oh, maksudnya dia mungkin maghrib gitu, Ustaz. Sedangkan ininya, lah kalau enggak, kayaknya wallah alam, Ustaz, enggak bisa nanti menjamak. Karena nanti kan dia jatuhnya sendiri itu kan. Enggak munfarid, sedangkan disyaratkan harus. Kalau misalnya nanti kan dia mufaraqah pada rakaat ketiga. Mungkin tasawufnya sebagai iya. Lalu ikut sama jamaah, diperbolehkan kalau masih mendapatkan. Ya. Ngakali mufaraqah min ajli jamaah. Kan harus mufaraqah gitu kan. Ya. Itu ya. Wallahu a'lam.